Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini kita akan membahas lanjutan soal tryout simulasi UKPBG di PMM ya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk nomor 31 sampai 40 ya. Ini adalah part 4. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton part 1, part 2, part 3, silakan aja ditonton ya. Dan di situ sudah saya bahas soal-soalnya. Dan ini disclaimer bahwa semua jawaban ini adalah bukan kunci jawaban ya, karena ini adalah soal dari simulasi UKPPG yang di screenshot oleh teman-teman, kemudian saya ubah menjadi teks gitu ya, dan akhirnya saya bahas di sini. Dan ini adalah jawaban versi saya. Sekali lagi, ini adalah jawaban versi saya pribadi, jadi sangat berpotensi untuk teman-teman kurang cocok dengan jawaban saya. Jadi saya membolehkan ya. Jadi yang kurang cocok dan punya jawaban sendiri, silakan, saya juga butuh jawaban itu. Silakan ditulis di kolom komentar aja ya. Nanti ditulis jawaban yang benar menurut teman-teman apa, alasannya apa. Jadi nanti bisa juga dijadikan bahan bacaan oleh teman-teman yang lain yang juga membaca komentar. Jadi intinya di sini kita belajar bareng. Ini kita jadikan sebagai sebuah referensi aja. Baik, langsung aja kita bahas ya. Untuk soal nomor 31. Seorang guru memberikan pembelajaran tentang menulis teks eksposisi. Guru menyusun proses pembelajaran menggunakan diagram fishbone. Ini diagram model ikan ya, tulang ikan. Tentang alur kerja agar siswa berhasil. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengelompokkan penyebab setiap permasalahan pada penulisan teks eksposisi dengan curah pendapat. Langkah ini disebut dengan kegiatannya adalah mengelompokkan penyebab ya. Oke. A, menyepakati pernyataan masalah. Ini bukan, karena di sini kegiatannya adalah mengelompokkan penyebab, jadi mencari sebab-sebabnya ya. Mengidentifikasi berbagai kategori, bukan. Menemukan sebab-sebab potensial, ini ada kata kunci sebab ya, upaya untuk mencari penyebab dari persoalan ya. D, menyepakati sebab yang paling mungkin. Ini bisa jadi E, menyusun pertanyaan penting. Nah, ini jelas bukan. Jadi yang ada indikasi kesamaan dengan kata kerja operasional di sini adalah penyebab ya. Jadi antara C dan D. Tapi di sini kalau kita mencari jawaban yang paling tepat menurut saya itu adalah yang C. Jadi menemukan sebab-sebab potensial ya. Jadi di sini kan kegiatannya kan kita nanti mengelompokkan ya penyebab saat setiap permasalahan. Jadi mengelompokkan otomatis ini adalah proses mereka menemukan sebab-sebab potensial atau sebab yang paling utama gitu. Kalau di sini kan menyepakati sebab yang paling mungkin. Jadi ini prosesnya masih bukan bagian dari mengelompokkan gitu. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang C, menemukan sebab-sebab potensial. Kita lanjut pembahasan nomor 32. Guru Bahasa Indonesia kelas 7 memberikan pembelajaran tentang struktur teks negosiasi. Terdapat beberapa siswa yang gagal dalam memilih kata dan menyusun kalimat untuk mendeskripsikan masalah dalam teks negosiasi tersebut. Dalam laporan capaian pembelajaran, guru akan melaporkan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan dalam, kalau kita lihat dari opsionalnya ini rata-rata di sini berhubungan dengan struktur dari teks negosiasi ya, dalam penawaran, permintaan, persetujuan, orientasi, kemudian pemenuhan. Nah, di sini yang terjadi adalah siswanya itu gagal dalam memilih kata dan menyusun kalimat untuk mendeskripsikan. Jadi gagal mendeskripsikan ya. Jadi kita cari yang sesuai. Di sini yang kelihatan ada kata-kata mendeskripsikan adalah yang B ya. Kalau yang A ini menyusun penawaran, mereka masih belum dalam tahap menyusun sebuah teks negosiasi, jadi mereka masih berupaya untuk mendeskripsikan ya. Kemudian yang C, memberikan persetujuan, bukan. Mendalami orientasi, melakukan pemenuhan, juga bukan. Jadi di sini yang sesuai adalah yang B. Jadi mendeskripsikan permintaan. Jadi permintaan adalah bagian dari struktur, kemudian mendeskripsikan ini adalah bagian dari siswa yang memiliki kegagalan atau kurang mampu dalam mendeskripsikan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut nomor 33. Seorang guru bahasa Indonesia menyusun laporan capaian pembelajaran yang dilengkapi dengan perkembangan belajar peserta didik disertai dokumentasi hasil karya dan hasil refleksi. Kelengkapan itu disebut, jadi ini kegiatan guru menyusun laporan capaian pembelajaran yang dilengkapi
kegiatan perkembangan belajar siswa ya. Ada dokumentasi hasil karya dan refleksi. Di sini sudah kelihatan ya jawabannya ya, ini adalah proses kegiatan atau kelengkapan yang disusun dalam sebuah portofolio. Jadi kelihatan ya. Jadi portofolio itu kumpulan dokumen yang mencerminkan perkembangan belajar siswa termasuk karya, refleksi, capaian pembelajaran dan lain-lain. Kalau konferensi bukan, pameran karya juga bukan, skill bukan, produk juga bukan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 34. Seorang pendidik mengondisikan kelas untuk berdiskusi kelompok dengan menggunakan sumber informasi berupa iklan, media visual maupun cetak. Tujuan akhir agar peserta didik dapat mendeskripsikan setiap informasi yang terdapat pada iklan tersebut. Manakah asesmen yang berbasis HOTS? Oke, asesmen berbasis HOTS berarti ini C4, C5 sampai C6 ya, yang tepat sesuai dengan pembelajaran tersebut. Sebutkan ini masih belum HOTS ya. Apa pengertian ini masih belum HOTS? Kemudian informasi apa saja yang harus ini juga bukan HOTS. Diskusikan pengertian bukan HOTS. Diskusikan perbedaan informasi pada iklan yang ditonton. Nah, ini HOTS ya. Karena di sini mereka sudah mulai menganalisis ya. Jadi menganalisis informasi sehingga mereka harus mampu membedakan pada akhirnya. Jadi melibatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis gitu. Jadi menyuruh siswa mendeskripsikan perbedaan informasi pada iklan, otomatis ya memerlukan teknik mereka dalam menganalisis dengan mendalam gitu. Jadi yang HOTS di sini adalah yang E. Kita lanjut nomor 35. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Jadi ini kegiatannya siswa menulis ya. Kegiatan intinya, peserta didik menyimpulkan materi dari video pembelajaran, guru memberikan apresiasi, guru dan siswa melakukan tanya jawab, guru melakukan ice breaking, guru menjelaskan kriteria penilaian menulis, pembahasan tentang objek yang akan dideskripsikan oleh siswa. Oke, di sini belum ada kegiatan yang siswa itu melakukan kegiatan menulis ya. Manakah refleksi yang tepat berdasarkan pembelajaran tersebut? Oke, refleksi. Jadi di sini udah kelihatan ya, belum tampak kegiatan menulisnya. Kita coba opsinya ya. Oke, yang A, pembelajaran guru di kelas melibatkan penggunaan media ajar berteknologi kekinian. Nah, tadi ada, cuman di sini bukan yang kita mau ya, harus kita sinkronkan antara inti, kegiatan inti dan tujuan pembelajaran apakah sudah terlaksana atau belum. Ini bukan. Pelibatan siswa dalam proses pembelajaran pada kegiatan inti kurang variatif dan sederhana. Ini siswanya tadi terlibat ya, tanya jawab, tapi ini bukan yang dimaksud atau bukan yang dimau dari jawaban ini ya. Kita merefleksikan kegiatan intinya kira-kira sudah pas nggak dengan tujuan pembelajaran. C, kegiatan kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis teks deskripsi dari video pembelajaran. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kegiatannya itu kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis teks deskripsi dari video pembelajaran, karena di sini tidak tampak ya siswa kegiatannya menulis ya. D, pembelajaran lebih kontekstual karena lebih membahas pada objek yang akan dideskripsikan. Kegiatan inti yang dikembangkan sebaiknya menggunakan media lain. Oke. Yang sesuai dengan apa yang tertulis di sini ya, adalah C ya, kegiatan kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis teks deskripsi dari video pembelajaran. Jadi kelihatan di sini ya, di sini yang maksud di tujuan pembelajaran adalah mampu menulis, tapi di sini tidak ada kegiatan siswa menulis ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C ya, kegiatan kurang fokus pada pembelajaran aspek menulis. Kita lanjut nomor 36. Seorang pendidik mengondisikan kelas untuk berdiskusi kelompok dengan menggunakan sumber informasi berupa iklan, media visual maupun cetak. Tujuan akhir agar peserta didik dapat mendeskripsikan setiap informasi yang terdapat. Ini tadi soalnya sama kayak yang di atas ya. Ini tadi yang di atas jawabannya yang ini ya. Ini berbasis HOTS, ini sebutkan ini bukan HOTS, apa pengertian bukan, informasi apa bukan, diskusikan bukan. Ini ya, diskusikan perbedaan. Jadi mereka harus menganalisis dulu. Ini sama kayak yang di atas ya. Kita langsung lewati aja. Nomor 37. Pak Dian melaksanakan pembelajaran dengan tujuan peserta didik dapat membuat teks fungsional dunia kerja atau lamaran kerja. Jadi kayak membuat teks surat ya. Untuk penilaian yang tepat adalah, nah ini berhubungan dengan pelajaran di teks surat ya. A, kerapian unsur surat, bahasa dan ejaan, bukan. Unsur surat oke, struktur surat oke, kemudian bahasa
dan ejaan. Ini bahasa dan ejaan sebenarnya bisa jadi satu nih ya sebenarnya ya. Oke, saya kurang cocok ya. Kemudian struktur surat, oke, ejaan, bahasa, kelengkapan, oke, di sini tidak ada unsur ya. Bukan. Struktur surat, kesantunan, tidak ada unsur. Unsur surat, oke. Jadi unsur surat itu ya seperti kayak apa? Nomor surat, kemudian lampiran, tujuan itu ya. Kalau struktur surat ini mencakup bagian membuka, isi, penutup gitu ya. Kemudian ejaan ini berkaitan dengan kepenulisannya dan kesantunan. Oke, ini dunia kerja maka penulisannya juga harus yang santun. Saya lebih cocok jawabannya adalah ini ya. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang E. Ini E dan B ini hampir memiliki kemiripan. Bedanya di sini hanya antara bahasa dan kesantunan ya. Tapi saya di sini lebih cocok ke E karena biasanya untuk SMA ini diarahkan membuat surat yang lebih ke arah santun gitu, apalagi di dalam dunia kerja. Nanti silakan teman-teman kalau punya jawaban yang berbeda boleh nanti bisa ditulis di kolom komentar. Kita lanjut nomor 38. Pembelajaran peserta didik membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Manakah rubrik penilaian yang tepat sesuai dengan pembelajaran tersebut? Oke, di sini kita disuruh mencari rubrik ya. Sebenarnya di sini di pembelajarannya udah tampak ya. Jadi di sini mereka membacanya harus dengan lafal, intonasi, dan ekspresi. Jadi ketiga ini harus masuk ya. Ekspresi mimik oke, ada. Artikulasi atau pelafalan adalah, intonasi ada. Oke, semuanya ada, ini kelihatan A ini ya. Kita coba baca yang B. Kesesuaian dengan tema, tidak ada tema di sini. Antara bait tidak ada yang ada di sini, ini bukan. Artikulasi, pelafalan, intonasi ada, tapi ini tema ya. Di sini nggak ada ekspresi, bukan. Diksi, gaya bahasa. Oke, di sini nggak ada apa unsur intonasi ya. Di sini juga. Nah, kelihatan ya jawabannya adalah yang A ini yang sesuai dengan yang ada di sini ya. Kita lanjut nomor 39. Pak Heru melakukan pembelajaran HOTS dengan tujuan agar peserta didik mampu menyampaikan gagasan dari teks informasi. Manakah pernyataan yang tepat mengenai pembelajaran yang bersifat HOTS? Klik benar atau salah. Ini pembelajaran yang bersifat HOTS ya. Jadi ini pembelajaran dimulai dari C4, C5 sampai C6 ya. A. Pak Heru meminta peserta didik untuk mencari unsur-unsur, ini masih mengidentifikasi, belum di C4 ya, sampai C6 masih belum. Jadi ini bukan HOTS atau salah. Peserta didik diminta untuk membaca informasi dan ini juga masih belum HOTS, salah. Pak Heru meminta peserta didik untuk menganalisis ini sudah HOTS ya. Kemudian peserta didik menampilkan kemampuan mereka dalam merangkum teks informasi. Ya, merangkum ini bagian dari HOTS juga ya. Kemudian peserta didik menganalisis, oke. Jadi ini ya jawabannya adalah salah, benar. Teman-teman kalau pengen tahu KKO-nya, kata kerja operasional dalam C1 sampai C6, bisa dicari aja di Google, ada banyak ya, biar bisa paham KKO untuk yang HOTS itu apa aja gitu. Kita lanjut soal yang terakhir di pembahasan kali ini di part keempat ya. Bu Ani akan mengajarkan teks deskripsi tentang suatu objek secara tulis. Dalam melaksanakan belajar tersebut, Bu Ani meminta peserta didik untuk memaparkan pengetahuan mereka mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Jadi ini pembelajaran tentang teks deskripsi ya. Rancangan penilaian proses yang dapat diambil, salah satunya adalah penilaian ranah pengetahuan. Alat penilaian yang tepat adalah bentuk tes, ini berhubungan dengan ranah pengetahuan ya. Dan ini masih dalam proses apa ya, pengetahuan ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja, jawaban yang paling tepat adalah performansi, ini bukan. Pilihan ganda di sini bisa jadi karena ini juga penilaian pengetahuan ya. Kuesioner kurang tepat, angket kurang tepat, uraian esai pengetahuan juga bisa. Jadi antara B dan E di sini, Bu Ani di sini dia minta peserta didik untuk memaparkan pengetahuan mereka. Artinya kan pengetahuan mereka bisa berpotensi berbeda ya. Jadi kalau pilihan ganda ini kayaknya membatasi gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah
soal uraian atau soal esai. Nah, ini jawabannya adalah E untuk nomor 40. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan soal untuk yang part keempat ini untuk soal KPPG, dan ini adalah soal KPPG untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman yang dari mapel lain silahkan dicermati aja untuk prinsip soalnya ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Dan sekali lagi itu adalah soal versi jawaban saya. Jadi silakan teman-teman boleh berbeda jawaban, bisa ditulis saja di kolom komentar untuk kita saling diskusi juga biar bisa dibaca oleh teman-teman yang lain untuk bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan referensi juga, dan tidak untuk teman-teman tapi juga untuk saya juga dalam memecahkan soal-soal yang ada di soal simulasi UKPBG ini. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video berikutnya di part yang kelima atau yang terakhir ya. Kita akan membahas nomor 41 sampai 50. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.